Penghargaan Most Valuable Player NBA musim 2024-2025 baru saja diumumkan. Dan hasilnya menimbulkan perdebatan sengit di kalangan penggemar dan analis. Shai Gilgeous-Alexander dari Oklahoma City Thunder dinobatkan sebagai pemain paling berharga di musim ini, mengungguli Nikola Jokic dari Denver Nuggets. Meskipun Shai Gilgeous-Alexander menunjukkan performa yang luar biasa, banyak orang yang merasa bahwa Jokic lah yang sebenarnya lebih pantas mendapatkan penghargaan ini. Oke sih, memang mengalahkan Nuggets di playoff. Meski begitu, MVP jelas tidak mengacu kepada playoff, tapi kepada musim reguler saja. Lantas, apa yang menyebabkan SGA bisa menang atas Jokic di larian MVP ini? Adakah kontroversi di belakangnya? Mari kita bahas. Sebelum kita melangkah ke videonya, untuk teman-teman yang lagi pengen bikin jersey basket atau jersey olahraga custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa minta tolong admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Di bulan Mei 2025 ini, AZ lagi adain promo nih, yaitu Rp100.000 per satu style jersey. Ramah banget kan harganya di kantong? Tunggu apa lagi? Segera pesan jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi sosial media mereka atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa Shai Gilgeous-Alexander mendapatkan dukungan yang signifikan dengan meraih 71 dari total 100 suara tempat pertama. Sementara itu, Nikola Jokic hanya mendapatkan sisanya, yaitu 29 suara tempat pertama. Tidak ada pemain lain yang menerima suara tempat pertama maupun kedua selain mereka berdua. Menunjukkan bahwa persaingan mengerucut pada pemain ini saja. Namun, selisih yang cukup besar antara keduanya menimbulkan pertanyaan, terutama jika melihat data dan pencapaian yang diraih oleh Jokic sepanjang musim. Musim 2024-2025 menjadi musim yang bersejarah bagi Nikola Jokic secara individual. Ia mencatatkan rata-rata yang luar biasa, yaitu 29,6 poin, 12,7 rebounds, dan 10,2 assist per pertandingannya dengan akurasi tembakan yang sangat efisien, yaitu 57,6% field goals, 41,7% dari 3 point, dan 80% dari free throw. Catatan ini menjadikannya sebagai pemain ketiga dalam sejarah NBA yang mampu mencetak rata-rata triple-double dalam satu musim penuh, bergabung dengan legenda triple-double Oscar Robertson dan Russell Westbrook. Lebih mengesankannya lagi, ia melakukannya dengan efisiensi yang luar biasa. Selain itu, Jokic juga memimpin liga dalam jumlah triple-double dengan total 34 buah triple-double dan menduduki peringkat pertama dalam Performance Efficiency Rating atau PER dengan nilai 32,12 yang merupakan angka tertinggi kedua dalam karir Jokic. Ia juga mencetakkan performa individual yang mencengangkan, termasuk triple-double dengan 60 poin melawan Minnesota Timberwolves, yang mana menjadikannya sebagai pemain ketiga dalam sejarah NBA dengan triple-double 60 poin, dan triple-double dengan setidaknya 30 poin, 20 rebound, dan 20 assist yang bersejarah melawan Phoenix Suns, menjadikannya sebagai pemain pertama yang pernah melakukannya. Lebih lanjut, Nikola Jokic menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang berhasil finish di 3 besar dalam kategori poin, rebound, dan assist per pertandingan dalam satu musim. Pencapaian ini menunjukkan betapa dominan dan serba bisanya ia di lapangan dari segala aspek. Geser dari Jokic, tidak dapat dipungkiri bahwa Shai Gilgeous-Alexander juga memiliki musim yang fantastis. Ia memimpin liga dengan rata-rata 32,7 poin per pertandingannya dengan akurasi tembakan yang luar biasa, yaitu 51,9% serta 37,5% dari garis 3 angka. Selain itu, ia juga mencetakkan rata-rata 5 rebound per game, 6,4 assist per game, dan 1,7 steal per game dalam 76 pertandingan. Gilgeous-Alexander juga mencatatkan diri sebagai pemain kedua dalam sejarah NBA yang mampu mencetakkan rata-rata setidaknya 30 points, 5 rebound, 5 assist, 1,5 steal, dan 1 block dengan akurasi tembakan 50% atau lebih, menyamai rekor Michael Jeffrey Jordan yang pernah melakukannya sebanyak 2 kali. Meskipun statistik dari Gilgeous-Alexander sangat mengesankan, beberapa penggemar dan analis berasa bahwa sebagian besar poinnya berasal dari free throw. Julukan free throw merchant bahkan sempat menjadi tren di media sosial. Kalau kalian mengecek X, kalian dapat menemui banyak cuitan kebencian dan sindiran terhadap SGA, seperti misalnya, Jokic dirampok oleh seorang tukang cari foul. Gelar MVP lagi-lagi dicuri dari Jokic oleh seorang tukang nyari foul. MVP terburuk yang pernah ada dalam beberapa tahun terakhir.
Tidak ada satu aspek pun dari si tukang cari foul ini yang menjadikan lebih layak daripada Jokic. Dan masih banyak cuitan-cuitan nyinyiran lain terhadap SGA. Sentimen ini menunjukkan adanya kekecewaan terhadap gaya bermain Gilgeous-Alexander yang dianggap terlalu bergantung kepada free throw. Denver Nuggets di bawah kepemimpinan Nikola Jokic berhasil meraih 50 kemenangan dan mengamankan urutan keempat di wilayah barat. Sementara itu, Oklahoma City Thunder punya rekor yang lebih baik. Meski begitu, terlepas dari Nuggets yang jumlah kemenangan lebih sedikit, performa Jokic yang luar biasa sendiri sebenarnya seharusnya sudah cukup untuk membuatnya menang atas SGA. Secara historis, Nikola Jokic memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam perebutan gelar MVP. Ia telah memenangkan penghargaan ini pada tahun 2021, 2023, dan 2024, serta menjadi runner-up pada tahun 2022 dan tahun 2025 ini. Dengan hasil ini, Jokic bergabung dengan Bill Russell dan Larry Bird sebagai satu-satunya pemain yang finish di posisi kedua atau lebih baik dalam pemungutan suara MVP sebanyak 5 kali berturut-turut atau lebih. Ia juga sejajar dengan legenda seperti Kareem Abdul-Jabbar dan Tim Duncan yang memiliki 4 kali finish di 2 besar secara beruntun. Michael Jordan dan LeBron James bahkan tidak pernah melampaui 3 kali finish di 2 besar secara beruntun. Statistik ini menunjukkan konsistensi dan dominasi Jokic selama beberapa musim terakhir. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai kriteria utama, performa di babak playoff terkadang dapat mempengaruhi persepsi pemilih. Pada playoff NBA 2025, Oklahoma City Thunder yang dipimpin oleh Gilgeous-Alexander berhasil mengalahkan Denver Nuggets dalam 7 pertandingan yang sengit. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa kemenangan ini menjadi faktor penentu dalam memberikan keunggulan bagi Gilgeous-Alexander dalam perebutan MVP. Meskipun Shai Gilgeous-Alexander adalah pemain yang luar biasa dengan musim yang gemilang, data dan pencapaian dari Nikola Jokic pada musim 2024-2025 sangat sulit untuk diabaikan. Rata-rata triple-double dengan efisiensi tinggi, memimpin liga dalam triple-double dan PER, serta menjadi pemain pertama yang finish di 3 besar dalam poin, rebound, dan assist, menunjukkan dominasi yang jarang terlihat dalam sejarah NBA. Bagaimanapun, NBA memang selalu dikenal tidak suka terlalu mendewa-dewakan pemain. NBA seringkali tidak ingin ada pemain yang terlalu dominan. Contoh kasus, LeBron James. Di masa prime-nya, ia seharusnya mendapatkan banyak gelar MVP. Meski begitu, kenyataannya, meski telah memiliki stats yang sangat baik, tapi LeBron berulang kali gagal meraih MVP, dan MVP pun pindah ke pihak lain, seperti misalnya Derrick Rose dan lain sebagainya. Jokic, menurut saya dan banyak orang, memang tidak punya rekor tim yang sebaik SGA. Meski begitu, permainannya amatlah historis di musim ini. Ia juga mencetak kerataan triple-double dengan efisiensi yang luar biasa, serta berhasil meraih rekor yang banyak dan luar biasa. Sudah sepantasnya ia mendapatkan gelar ini. Keputusan untuk memberi gelar MVP kepada Gilgeous-Alexander di atas Jokic kemungkinan akan terus menjadi perdebatan. Bagi banyak orang, statistik individu yang historis dan dampak keseluruhan Nikola Jokic pada timnya seharusnya lebih dihargai dari ini. Meskipun Gilgeous-Alexander memiliki masa depan yang cerah, musim ini mungkin akan dikenang sebagai musim di mana Nikola Jokic dirampok dari gelar MVP keempatnya. SGA sendiri saat ini sedang bertarung di final wilayah barat. MVP kedua dari Kanada ini memang banyak diperdebatkan orang-orang karena gaya bermain mencari foul-nya yang meraih trofi MVP. Meski begitu, harus diakui, SGA dan timnya benar-benar mengerikan di musim ini. Seandainya SGA dan OKC bisa meraih juara di musim ini, maka mungkin perdebatan bahwa Jokic dirampok dalam MVP musim ini akan sedikit hilang, atau bahkan mungkin 100% hilang. Apakah SGA bisa membuktikan bahwa ungkapan orang-orang salah? Dan menurut kalian, kalau dilihat dari musim reguler saja, siapa yang lebih pantas mendapatkan MVP di musim ini? Nikola Jokic atau Shai Gilgeous-Alexander? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.